Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga senantiasa Allah beri kesehatan, perlindungan, hidayah, serta rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, sebelum belajar kita baca doa ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita masuk tema 3, subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama. Perhatikan ya anak-anak ibu, untuk judulnya, kata sebagai ini diawali dengan huruf S yang kecil. Huruf S kecil. Kenapa seperti itu, Bu? Karena ini adalah kata penghubung. Seperti juga kata dan, kata di, nah itu diawali dengan huruf kecil. Sedangkan kata-kata yang lainnya seperti tugasku, umat, beragama, itu menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Nah, muatan pelajaran kita ada 2 ya. Ada bahasa Indonesia dan juga pendidikan kewarganegaraan. Mari kita lihat tujuannya. Untuk bahasa Indonesia hanya ada 1, yaitu menentukan kosakata dan konsep dari sebuah teks tulis, lisan, atau visual. Sedangkan untuk PKN juga ada 1, yaitu perbedaan karakteristik individu di sekolah. Nah, pada tema 3, subtema ketiga ini, kita akan mempelajari berbagai kebiasaan baik, seperti contohnya tolong menolong. Terus, kerukunan beragama baik kepada sesama agama muslim. Yang kedua, kerukunan beragama baik dengan yang sama-sama agama Islam maupun dengan agama yang lain. Terus mengucap salam. Nah, ini hukumnya wajib ya. Untuk menjawab salam dari seorang muslim itu wajib. Lalu gotong royong dan menjenguk teman yang sakit. Nah, salah satunya adalah budaya tolong-menolong pada halaman 84. Bisa kita lihat pada judulnya, budaya menggunakan huruf B, huruf besar. Tolong-menolong. Nah, tolong-menolong ini pada dasarnya adalah kata berulang dari tolong. Nah, oleh karena itu dikasih garis strip seperti ini. Tolong sama menolong itu kedua-duanya pada huruf pertama menggunakan huruf kapital. Jangan lupa ya, untuk judul tidak perlu dikasih titik. Nah, mari kita baca sama-sama. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, beberapa kata mungkin anak-anak ibu ada yang belum paham ya. Kata sumbangan. Nah, sumbangan ini maksudnya adalah setiap orang memberikan suatu benda untuk dikumpulkan. Nah, ketika nanti setelah dikumpulkan akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti contohnya korban bencana alam, fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau dalam teks ini, sumbangannya adalah bentuk uang. Sumbangan itu juga bisa dalam bentuk lain, seperti contohnya buku-buku, alat tulis, pakaian, makanan, banyak macamnya. Oleh karena itu, budaya tolong-menolong sangat penting. Selain budaya tolong-menolong, juga ada menjenguk teman yang sakit. Dapat anak ibu lihat pada halaman 106. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Nah,
Menjenguk ini maksudnya adalah mendatangi seseorang atau melihat ke rumah seseorang. Untuk pergi ke rumah Dayu, Siti dan teman-temannya mengikuti petunjuk ini pada halaman 107. Letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Pura ini adalah tempat peribadatan. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Nah, dari keterangan letak rumah Dayu ini, kita bisa membuat denah atau peta seperti ini. Gambar denah rumah Dayu berdasarkan teks. Karena Siti dan teman-teman akan pergi ke rumah Dayu sepulang sekolah, berarti mereka berada di SDN Nusantara 01. Letak SD ini di Jalan Nusantara. Nah, bagaimana caranya ke rumah Dayu? Nah, dari sekolah kita membuat petunjuk jalan ke rumah Dayu. Rumah Dayu tadi dari penjelasannya berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Di sebelah kanannya terdapat pura dan di sebelah kirinya terdapat rumah Made. Adapun rute atau petunjuk jalan dari SDN Nusantara 01 adalah sebagai berikut. Setelah keluar sekolah, saat berada di Jalan Nusantara, kita pergi ke arah kanan menuju Jalan Diponegoro. Lalu kita belok kiri di Jalan Diponegoro. Lurus terus sampai simpang 4 yang kedua. Ini simpang 4 yang pertama. Simpang ini adalah Jalan Cuk Nyakdin. Kita tidak lewat sini, tetapi lurus terus sampai ke simpang 4 yang kedua, di mana simpangnya itu antara Jalan Diponegoro dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Setelah itu kita belok kiri lagi ketika ada pura, menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai. Setelah pura, barulah kita sampai ke rumah Dayu. Nah, rutenya ini tidak hanya satu. Kita juga bisa pergi melalui rute lewat Jalan Patimura. Jika anak-anak ibu kurang memahaminya, minta tolonglah kepada kakak, abang, atau orang tua anti supaya lebih memahami bagaimana rute atau langkah perjalanan menuju suatu tempat seperti pada gambar ini. Baiklah, untuk tugas hari ini, anak-anak ibu buatlah video dengan menyebutkan kalimat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana titik titik titik. Nah, pada titik ini sebutkan nama anti ya. Lalu suku ana titik titik titik. Sebutkan juga sukunya. Anak ibu suku apa? Tanyakan pada orang tuanya ya. Lalu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebutkan kalimat ini ya. Nanti video ini dikirimkan ke WA Bu Fatimah sebagai nilai praktek bahasa Indonesia, khusus untuk anak-anak yang daring ya, yang ada di rumah. Baiklah, anak-anak ibu yang solehah, Ibu ingin berpesan untuk anak-anak ibu yang ibu sayangi karena Allah. Bersyukurlah selalu kepada Allah, nak, bagaimanapun keadaan kita. Karena banyak orang-orang yang Allah uji dengan ujian yang lebih sulit lagi. Bersyukurlah kita ya nak ya kepada Allah. Jangan lupa, gunakanlah masker ketika kita sedang sakit. Atau ketika ada keluarga kita yang sakit. Dan juga ketika kita keluar dari rumah. Selalu gunakan masker. Cucilah tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah menyentuh wajah. Ini sangat penting. Tidak hanya tentang mencegah penyebaran corona, tetapi juga menjaga kebersihan diri kita sendiri. Sampai sinilah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.